Video THR PNS cair, swasta. Ini pesan Purbaya ke penerima LPDP. CNBC Indonesia Sindonesia, the 23rd of February 2026, 1940. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan anggaran THR bagi PNS. TNI, Polri, dan pensiunan mulai cair bertahap pekan ini. Pembayaran dijadwalkan dimulai Kamis 26 Februari tahun 2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan penerima beasiswa LPDP agar tidak menghina negara. Dia menegaskan dana beasiswa berasal dari pajak dan utang negara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selengkapnya dalam program Evening CNBC Indonesia Senin, 23 Februari tahun 2026 berikut ini. Baca artikel CNBC Indonesia Video, THR PNS cair, swasta. Ini pesan Purbaya ke penerima LPDP selengkapnya di sini. Yang telah kami pilihkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi terpopuler yang pertama, yakni THR PNS 2026 cair bulan ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan anggaran tunjangan hari raya bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan mulai cair bertahap pada pekan ini. Pembayaran dijadwalkan dimulai Kamis 26 Februari 2026. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di DPR Republik Indonesia pekan lalu. Menurut Purbaya, pencairan THR bertepatan dengan pekan pertama Ramadan. Sementara untuk pekerja swasta, aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan THR merupakan kewajiban pengusaha dan menjadi hak pekerja. Hal ini juga diperkuat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88E. Sesuai dengan ketentuan, THR pegawai swasta wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Jika Idul Fitri jatuh pada tanggal 19 hingga 20 Maret 2026, maka pembayaran diperkirakan paling lambat pada tanggal 11 hingga 12 Maret. Pemerintah menegaskan THR tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan secara penuh. Perusahaan yang terlambat akan dikenai denda 5% dari total kewajiban. Besaran THR ditentukan berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima 1 bulan upah. Sedangkan masa kerja di bawah 12 bulan dibayarkan secara proporsional sesuai perhitungan yang berlaku. Sementara itu, informasi terpopuler yang kedua, pabrik mie sedap rumahkan ratusan pekerja. Kebijakan merumahkan 400 karyawan outsourcing di PT Karunia Alam Segar Gresik, Jawa Timur menjadi perbincangan hangat di media sosial. Langkah ini dikaitkan dengan momentum Ramadan dan kewajiban pembayaran THR. Pihak perusahaan membuka suara. Human Resources dan General Affairs PT Karunia Alam Segar Peter Sindaru menegaskan keputusan tersebut tidak terkait momen tertentu, termasuk Lebaran. Menurutnya, sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi dinamika permintaan pasar. Penyesuaian kapasitas produksi disebut sebagai hal yang lazim untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perusahaan juga bekerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja saat kebutuhan produksi meningkat dan akan mengurangi jumlah tenaga kerja ketika permintaan menurun. Mekanisme ini diklaim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen menegaskan perubahan kapasitas produksi dilakukan berdasarkan kondisi pasar kebutuhan operasional dan perencanaan produksi yang dinamis, bukan karena momentum Ramadan. Langkah penyesuaian ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan operasional perusahaan secara menyeluruh, sekaligus memastikan stabilitas usaha tetap terjaga. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang ketiga. Lagi-lagi harga LM melonjak. Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk melonjak pada perdagangan hari ini Senin 23 Februari 2026. Kenaikan ini mencetak rekor tertinggi sepanjang Februari. Berdasarkan data logammulia.com, harga emas 1 gram di butik LM Geraha Dipta Pulau Gadung, Jakarta dibanderol Rp3.028.000 per batang, naik Rp16.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Penguatan ini melanjutkan rally emas yang sudah berlangsung 3 hari terakhir, sekaligus menjadi level tertinggi sejak 30 Januari 2026.
Harga buyback juga ikut meningkat menjadi Rp2.813.000 per gram atau naik Rp20.000. Pergerakan emas antam sejalan dengan harga emas dunia. Di pasar spot, harga emas mencapai $5.148 Amerika per troy ounce, naik 0,9%. Kenaikan dipicu oleh ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan Donald Trump serta melemahnya data ekonomi Amerika Serikat. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang keempat atau yang terakhir. Purbaya peringatkan penerima LPDP. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan penerima beasiswa LPDP agar tidak menghina negara. Ia juga menegaskan dana beasiswa berasal dari pajak dan utang negara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pesan ini disampaikan menyusul kasus viral penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetning-Tias dan suaminya Arya Iwantoro. Menteri Keuangan menegaskan akan memeriksa seluruh penyaluran beasiswa LPDP ke depannya. Purbaya juga mengingatkan agar penerima beasiswa tidak bersikap seenaknya terhadap negara. Menurutnya meski tidak patriotis, hal itu tidak menjadi masalah. Namun jangan sampai menghina Indonesia. Dwi sebelumnya viral setelah mengunggah video anaknya mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Pernyataannya memicu reaksi warganet karena ia dan suaminya merupakan penerima beasiswa LPDP. Dwi telah menyelesaikan studi dan masa pengabdian, namun LPDP menyebut Arya belum memenuhi kewajiban kontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi doktoral di Belanda pada tahun 2022. LPDP menyatakan akan memanggil Arya untuk klarifikasi dan menjatuhkan sanksi hingga pengembalian dana jika terbukti melanggar. Menteri Keuangan menyebut Arya telah setuju mengembalikan dana beasiswa beserta dengan denda. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar menegaskan dana LPDP merupakan uang rakyat yang dikelola melalui APBN. Karena itu penerima beasiswa diminta menghormati kepercayaan masyarakat.